Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Maulida Manik dengan NIM 2200024188. Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menyampaikan tugas yang telah saya selesaikan dengan mata kuliah Sistem Informasi Hukum kelas B, yaitu tentang mereview jurnal artikel dengan menggunakan tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian yang telah dibuat. Judul jurnal artikel yang pertama ada tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional. Jurnal ini termasuk jurnal internasional dengan tujuan penelitiannya itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana rumusan dan pengaturan mengenai hak asasi manusia dan kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia internasional, dan bagaimana rumusan dan pengaturan mengenai tanggung jawab negara atas hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional. Metode yang digunakan tuh ada metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah asasi manusia telah mencapai posisi yang tinggi dalam hukum internasional melalui tercapainya kesepahaman universal di antara negara-negara dan dunia, sehingga kewajiban negara terhadap perlindungan hak asasi manusia juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara-negara dalam pergaulan masyarakat yang internasional berdasarkan hukum internasional. Judul yang kedua ada perlindungan HAM dalam negara hukum Indonesia. Jurnal ini termasuk jurnal nasional. Penelitiannya itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana negara melindungi hak asasi manusia sebagai negara hukum. Metode penelitian itu metode penelitian deskriptif. Hasilnya itu banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap warga negara. Jurnal yang ketiga judulnya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini termasuk jurnal nasional. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Metode yang dilakukan yaitu metode penelitian deskriptif. Hasilnya, hak asasi manusia adalah perwujudan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga asasi manusia haruslah didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa perkecualian. Jurnal keempat adalah perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin atas penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini termasuk jurnal nasional. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana hak asasi manusia dilaksanakan pada penerapan proses peradilan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis sosialis. Hasil penelitiannya adalah proses peradilan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat miskin atas penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan masih rumit. Dan judul yang kelima ada perlindungan data pribadi sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk jurnal nasional. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau legal research. Hasil penelitiannya adalah perlindungan hak-hak pribadi di Indonesia merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Judul yang ketujuh ada perlindungan hak asasi manusia oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Ini termasuk jurnal nasional. Tujuan penelitiannya itu mengetahui bagaimana pemerintah melindungi asasi manusia pada masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasilnya itu adalah
penetapan keputusan presiden terbilang sangat lamban. Hal ini menimbulkan dampak yang serius dalam menjaga keseimbangan negara antara melindungi kesehatan, meminimalkan gangguan ekonomi dan sosial, serta menghormati hak asasi manusia di tengah pandemi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasilnya itu bahwa peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual sudah ada, namun masih belum dapat memberikan perlindungan hukum yang komprehensif karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang khusus tentang kekerasan seksual. Kemudian di nomor 9 ada judul peran PBB dalam perlindungan hak asasi manusia menurut kajian hukum internasional. Ini termasuk jurnal internasional dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan HAM menurut instrumen hukum internasional dan bagaimana peran PBB dalam perlindungan HAM. Metodenya itu yuridis normatif, metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya, pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam hukum internasional diatur dalam beberapa dokumen hukum internasional yang berbentuk perjanjian internasional seperti Deklarasi Universal Asasi Manusia. Dan nomor 10 dengan judul perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum asasi manusia. Ini termasuk jurnal nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitiannya itu sosio-yuridis atau termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan secara non doktriner ya. Kemudian hasil penelitiannya yaitu perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Judul yang ke-11 ada rekonstruksi penguatan eksistensi pengadilan hak asasi manusia di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma terhadap pengaturan undang-undang hak asasi manusia, termasuk jurnal nasional. Tujuan dari penelitian ini tuh untuk menganalisis, mengkaji, serta merekonstruksi eksistensi pengadilan hak asasi manusia dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan pada Statuta Roma. Adapun tulisan ini tuh dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian itu, adapun rekonstruksi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penguatan eksistensi pengadilan hak asasi manusia, yakni tetap berpedoman pada kelima nilai yang termasuk pada sila Pancasila dengan mengabsorpsi atau meratifikasi Statuta Roma, namun demikian berpegang pada dua prinsip utama, yakni rasionalitas, tujuan, ide dasar pembentukan, serta proses pembentukannya. Judul ke-12 ada penguatan tata kelola pemerintah yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pilar penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Ini termasuk jurnal nasional. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai pilar penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal itu menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasilnya itu pembentukan peraturan perundang-undangan mekanisme pertama dan utama dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan negara merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Tidak hanya instrumen pemerintah
untuk menjamin bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan berjalan dengan baik, akan tetapi sangat berpengaruh sekali terhadap penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian judul ke-13 ada hak asasi manusia, pentingnya pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini. Ini termasuk dalam jurnal nasional. Tujuan penelitiannya itu mempelajari referensi yang telah ada untuk memahami makna dari hak asasi manusia serta menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian penelitian itu menggunakan metode telaah pustaka dengan beberapa studi kasus untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hak asasi manusia yang masih kurang terlaksanakan. Hasilnya itu negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, yaitu Indonesia, dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Fungsi hukum yaitu untuk menertibkan masyarakat agar setiap orang dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapat haknya. Judul ke-14 ada implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Ini termasuk jurnal nasional. Penelitiannya itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep ideal demokrasi dan kebebasan warga negara ditinjau dari aspek konseptual hukum tata negara. Menggunakan metode penelitian deskriptif, hasil penelitiannya itu ada demokrasi dan kebebasan warga negara sudah harus digulirkan. Hal ini untuk mendemonstrasikan kembali kebebasan itu sendiri dan menuju hasil demokrasi yang berkualitas pula. Kemudian yang ke-15 ada pengaturan konstitusional toleransi beragama dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Termasuk jurnal nasional. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui bagaimana pengaturan toleransi beragama yang dimuat dalam Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan memaparkan, menganalisa, dan mendeskripsikan isu yang diangkat. Hasilnya itu, urusan Tuhan, agama adalah urusan kebebasan berkeyakinan bagi tiap orang. Negara memberikan jaminan atas kemerdekaan untuk memeluk dan bertindak memeluk agamanya masing-masing. Kemudian ada di selanjutnya 16 ada dengan judul partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk jurnal nasional. Tujuannya untuk mengetahui apakah perlindungan anak sebagai bagian dari hak asasi manusia itu ada dan bagaimana partisipasi orang tua terhadap perlindungan hak asasi manusia serta menawarkan konsep perlindungan anak berkelanjutan. Jurnal itu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian itu perlindungan anak dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian di nomor 18 ada jurnalnya nomor 16 dengan judul hak asasi manusia sebagai bentuk kebijakan politik dalam pelaksanaan perlindungan. Ini termasuk jurnal nasional. Penelitian itu bertujuan untuk menyingkap urgensi hak asasi manusia sebagai pelaksanaan perlindungan kepada setiap manusia di Indonesia yang diwujudkan melalui terbentuknya kebijakan politik. Penelitian itu menggunakan metode kualitatif dengan karakteristik deskriptif, korelatif, dan komparatif. Isinya itu, hasil penelitian itu, hak asasi manusia merupakan suatu permasalahan yang sangat diperlukan adanya aturan yang mengikat dalam supremasi hak asasi manusia. Dan kemudian ke-18 itu ada judulnya sanksi hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Ini termasuk jurnal nasional. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Penelitian itu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya itu hukuman mati sangat diperlukan bagi negara yang masih diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Hukuman mati secara yuridis masih berlaku dan diatur dalam berbagai undang-undang. Hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM dan sejalan dengan Konstitusi Undang-Undang 1945. Yang ke-19 ada penerapan asas praduga tak bersalah, bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Ini tuh jurnal nasional. Tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Penelitian ini atau jurnal ini tuh menggunakan teori landasan filosofis dalam mengkaji permasalahan. Dalam paper ini adalah teori gabungan. Hasilnya itu diaturnya asas praduga tak bersalah dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka hak atas praduga tidak bersalah merupakan hak asasi manusia yang dijamin pelaksanakannya oleh negara. Kemudian yang terakhir nomor 20 itu judulnya perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum kekeluargaan Indonesia. Ini termasuk jurnal nasional dia, dan tujuannya itu mengetahui bagaimana negara melindungi hak asasi manusia, hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia. Ini tuh menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasilnya itu ada upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia. Banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggaraan sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi, dan kepesertaan, sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Mungkin sekian dari saya yang telah menyampaikan tugas yang telah saya selesaikan, yaitu sistem informasi hukum. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.